الفاتحة لرضا الله سبحانه وتعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرة جميع أصحابه وأزواجه وذرياته وأقاربائه وأصدقائه وأحبائه رضي الله عنهم ثم إلى حضرة ولي الله سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى حضرة إمام شافعي إمام حنفي إمام حنبلي إمام مالكي رضوان الله تعالى عليهم ثم إلى حضرة أولياء الله التسعة المسهور بوالي صنغو في جزيرة جاوة وجميع أولياء الله أينما كانوا مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى حضرة مؤسسي جمعية نهضة العلماء شيخنا حجي محمد خليل بن عبد اللطيف كي حسين أساري كي حسب الله كي بسري منصوري كي شمس العارفين ثم إلى صلاح هذه البلدة هذه المدينة مدينة بسوران شيخ عبد الحميد بن عبد الله عمر مبا حسن سانوسي مبا سلاغا ثم أبي ألوي أبي جعفر ثم إلى حضرة جميع يا الله عبد الله فرح ليل عبد القادر نور حجي فتح الجنة ثم إلى جميع مؤسسي هذا المسجد مهاجرين ثم إلى حضرة من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدنا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب عثمان بن أحمد الشاكر الهبوي وأصوله وفراهه إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شأن لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبعد Ma'asyiral hadirin jamaah Masjid Muhajirin rahimana wa rahimakumullah, para nadir, para takmir, para jamaah, ibu-ibu, para jamaah yang semoga seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita bersama-sama melahirkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih mendapatkan nikmat yang terhingga, yang paling utama dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Yang kedua, sehat wal afiat sehingga kita bisa bermujalasah, bermuwajahah di tempat yang sangat mulia di atas buminya Allah ini. Semoga kehadiran kita dicatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawatullah wassalamuhu, semoga tetap terlimpahkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaat dari beliau min yaumina hadza ila yaumiz ziham. Sejak kehidupan kita di dunia, moga-moga mendapat syafaat dari Rasulullah. Lebih-lebih kelak ketika tidak ada syafaat atau pertolongan di hari kiamat yang diterima oleh Allah selain pertolongan Rasulullah. Semoga di waktu itu kita semua mendapatkan pertolongan atau syafaat dari beliau. Amin 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 ya mujibas sailin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, sesuai dengan yang disampaikan Kiai Salim tadi, Al-Fakir akan membawakan tema tentang istiqamah. Istiqamah ini berasal dari istaqam yastaqimu istiqamatan, yang artinya terus menerus, continue atau ajek di dalam apa saja secara lughatan. Yang dalam sampaikan kebaikan, istiqamah dalam kebaikan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan untuk selalu istiqamah dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah dalam mengatakan Tuhannya Allah dan menindaklanjutinya dengan amal-amal perbuatan, maka pada mereka, di hati mereka, tatanazzalu alaihimul malaikatuh, Allah menurunkan para malaikat yang membisikkan, yang menyampaikan, yang meneguhkan pada keyakinan mereka. Malaikat mengatakan alla takhafu, jangan takut kamu, wala tahzanu, dan jangan susah kamu, wa abshiru, dan berbahagialah kamu, bersenang-senanglah kamu, bil jannati, dengan sorga, allati kuntum tu'adun, yang kamu dengan sorga itu dijanjikan kelak sesudah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kehidupan dunia, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, saya, kata malaikat mewakili Gusti Allah, awliyaukum, sebagai penanggung jawab kamu, pemegang urusannya kamu, fil hayatid dunya, dalam urusan duniamu, juga wa fil akhirah, dan dalam urusan akhiratmu setelah kematian kelak. Walakum, dan bagi kamu sekalian, fil akhirah, walak fiha ay fil akhirah, di akhirat, ma tashtahi anfusukum, apa-apa yang disenangi oleh keinginan kamu sekalian, walakum fiha, dan bagi kamu kelak di sorga, fiha ma tad'un, apa-apa yang kamu minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pemberian-pemberian itu? Nuzulam min ghafurir rahim. Allah turunkan itu semua, turun min ghafur, dari Allah yang maha pengampun, rahim, dan maha pengasih serta penyayang. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pada ayat tersebut menganjurkan, memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk selalu istiqomah. Istiqomah dalam apa? Dalam 4 hal minimal. Pertama, dalam tauhid, dalam keyakinan di hati kita bahwa hanya Allah lah Tuhan kita. Kita dihidupkan oleh Allah, diberi makan oleh Allah, digerakkan tangan kaki kita bisa beraktivitas karena Allah, dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah. Itu bagaimana dihunjamkan, dimasukkan ke dalam hati kita sedalam-dalamnya, bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu hakikatnya atas kudrat iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita makan, diberi makan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya perantara saja. Allah melewatkan perantara, ada yang jadi pegawai, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi dokter, polisi, tentara, dan lain sebagainya. Tetapi hakikatnya itu hanya dilewatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita misalnya dalam sebuah profesi dibantu oleh seseorang, anakku bisa kerja di pabrik ini, di PIR misalnya, karena dibantu oleh si fulan. Anakku bisa jadi tentara lewat
bapak ini, anakku bisa jadi dokter dan bekerja di sebuah rumah sakit terkenal karena dibantu ini, itu tidak lebih hanya wasilah, namanya perantara. Tetapi kita wajib matur suwun kepada yang menjadi perantara itu sebatas ya kemanusiaan. Tapi kalau menuntut berlebihan, harus begini, harus tunduk selama hidup, nggih boten, karena hakikatnya itu adalah pemberian Allah. Nah, jadi hidup kita, mati kita itu adalah milik Allah sesuai dengan janji kita ketika kita sholat. Yang kedua adalah istiqamah fi fi'li ma amarallah. Istiqamah dalam apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kita. Ada perintah itu wajib, seperti sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan seperti sekarang ini, membayar zakat fitrah nanti di malam hari raya Idul Fitri. Bagi yang punya kelebihan, punya harta yang cukup sesuai dengan syarat-syarat wajibnya zakat, dikeluarkanlah zakat malnya, itu wajib. Bagi yang mampu, sudah cukup syarat-syaratnya, istita'ah, harus pergi haji. Itu adalah perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita istiqomai. Sehingga dimulai dari yang wajib seperti sholat, ya harus istiqomah. Nah, jangan sampai Senin sholat, Selasa prei, Rabu sholat, Kamis prei, atau mengabaikan sholat subuh mestinya jam 4, jam 6 dilaksanakan, sehingga niatnya bukan usolli fardhos subhi imaman atau makmuman lillahi ta'ala, usolli fardhos subhi kawanan lillahi ta'ala, atau krinan lillahi ta'ala, kesiangan lillahi ta'ala. Dan puasa nggih mekaten, ya, jangan hanya puasa di bibir saja, berusaha semaksimal mungkin. Engko poso ngarepe bojo, metu golek warung kikil. Naudzubillah, kikile ketinggal, tutuk kikil sapi, kikil wedhus. Dukure ketutupan, ditutup tabir, ngisor kikile ketinggal. Mulai tutuk omang, diserbeti bibir yang, aduh capek dek, ngelak, aku saiki cek panas ya gua. Padahal wis warek. Nah, itu mboten istiqomah fi ma amarallahu bil ibadah. Atau zakat, panjenengan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka harus ditunaikan. Nggih, kalau misalnya 1 juta hanya 25.000 zakat mal kita. Tetapi kalau banyak dihitung-hitung, wah keman nih. Dalu niki dalam ada tamu ke masjid 3 orang, Masjid Baitur Rahman, nggih masjidnya Yai Salim niki juga. Wonten tamu 3 orang bawa kresek hitam. Niki gua akhirnya maringi yotro. Niki zakat emal kula Ustadz, dikelola takmir untuk kemaslahatan. Alhamdulillah nggih lumayan. Hanya 50 juta untuk jadi niku maksudnya peman niku itu karena bisa memerangi nafsunya untuk memberikan haknya fakir miskin orang lain yang nempel pada harta kita. Padahal kita yang bekerja banting tulang, peras keringat, sehingga punya uang, punya toko, punya usaha, punya tabungan miliaran, ternyata ada perintah oleh Allah, wa fi amwalihim hakkum wa fi amwalikum, ganten hakun lisail wal mahrum, ada hak bagi orang-orang fakir miskin yang meminta-minta atau yang tidak. Lah kalau tidak istiqamah pada pelaksanaan perintah Gusti Allah, niku
eman, lebih kuat emannya daripada imannya, sehingga banyak zakat-zakat yang tidak dikeluarkan. Yang selanjutnya nomor 3, fi tarki manahallah, dalam meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Semua larangan Allah, mulai dari yang haram sampai makruh, sampai makruh tahrim, itu semuanya kita tinggalkan. Jadi kalau perintah itu kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita, tetapi kalau larangan 100%, apa yang dilarang oleh Allah semuanya harus kita tinggalkan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan itu butuh energi. Jangan ngerasani uang, ya tidak ngerasani, ya sudah, meninggalkan perintah Gusti Allah. Jangan makan barang haram, ya diam saja, tidak. Tapi kalau perintah itu butuh energi, butuh tenaga, butuh waktu, sehingga melaksanakan perintah niku sesuai dengan kemampuan kita. Sholat kita laksanakan, perintahnya berdiri. Tidak kuat berdiri, oh sudah kuat aku, ya mboten, silahkan duduk. Gak kuat duduk, ya tidak apa-apa, sholat sambil berdiri, sambil nggih tiduran, saking konsentrasinya nih. Ndak kuat tiduran, ya sholat pakai kelopak mata, isyarah. Tidak kuat, nggih laporan kepada takmir, jadi diumumkan. Wonten inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lah ini tidak kuat. Kerungu saya sekitar masjid. Nah, jadi kalau perintah semampunya, tetapi kalau larangan semua harus dilaksanakan. Puasa nggih mekaten, ndak kuat puasa, musafir ndak usah puasa, tapi harus keluarnya sebelum sholat subuh niku bab fikih niku. Ndak kuat puasa karena sudah sepung, ya mengganti dengan makanan sehari 1 mud putranya atau dirinya sendiri kalau punya kemampuan. Terus yang terakhir, istiqomah yang nomor 4 dalam fil ansyitatil yaumiyah, kebiasaan-kebiasaan baik. Jadi biasa datang ke kantor lebih awal, pulang akhir, dalam hablum minan nas itu, apik lawan tonggo, bisa memberikan contoh di tengah-tengah masyarakat, itu terus dipertahankan. Nah, maka kalau kita istiqomah dalam bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan semua perintah-perintahnya sesuai dengan kemampuan kita, menjauhi larangan-larangannya, semua larangan Allah, dan dalam kebaikan-kebaikan hablum minan nas, maka jaminan dari Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, Allah akan mengutus pada malaikat mendatangi orang-orang itu, membisiki orang-orang itu yang beristiqomah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Kelak dijanjikan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya, saya menjadi penguasamu yang nanggung urusanmu dalam kehidupan di dunia. Jadi dijamin urusan dunianya oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal dijamin dalam 4 hal. Karena kehidupan di dunia niku dalam sebuah hadis, arbaun min sa'adatil mar'i, 4 hal termasuk orang yang bahagia. Antakuna zaujatuhu salihatan, istrinya orang-orang yang salihah.
Nek bojone sudah solihang, ya zaujuhu harus soleh. Nek sing wedok itu solihang, sing lanang ijok kakian polah gitu. Harus imbang. Salihatan wa auladuhu abraron, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia bagi orang-orang yang istiqomah, anak-anaknya menjadi anak-anak yang nurut. Wa auladuhu abraron, nurut anaknya, kerasannya di masjid, bukan kerasan di depan stadion, bukan kerasan di depan gor, tolenannya dengan anak-anak yang bagus, bukan yang malam minggu pakai sepeda motor, Masya Allah, sampai gak ngereken kepada keselamatannya sendiri. Wa hulatuhu as-salihun, pergaulannya orang-orang yang saleh, diberikan sahabat, teman, ketemu orang-orang bagus, berbisnis ketemu orang bagus sehingga sukses bisnisnya. Kadang-kala na'udzubillah ada yang orang bisnis dikemplang, beli mobil bodong, masa sudah berurusan dengan polisi. Kadang-kala saya ditersangka, kita beli yang jenenge jatuh ketimpa tangga. Nah, ini insya Allah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang beristiqomah. Jadi wa hulata'uhu as-salihun wa antakuna rizquhu fi baladihi, dan rizkinya tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ya, berada di dalam kota, di dalam desanya sendiri, di kabupatennya sendiri. Nah, jadi dicukupi oleh Allah, nggak sampai golek pendamelan tan Ukraina kan. Apa? Nang Ukraina saya golek besi tua, kelongsoran bom itu. Nang Iran gitu. Boten insyaallah anake daftar dipir keterima, alhamdulillah. Ojo mentang-mentang sukses anak itu, bapak sing sujud tengah bengi itu daftar tentara, alhamdulillah lulus. Itu jangan mentang-mentang hasilnya sendiri. Itu ibunya yang setiap saat sujud, sholat, menengadah, nangis kepada Gusti Allah secara istiqamah. Daftar fakultas kedokteran, pesertanya 10.000, mau diambil hanya 100 di UNER misalnya, alhamdulillah katut. Itu wa antakuna rizquhu fi baladihi, rizkinya tidak jauh-jauh dari tempat tinggalnya. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu adalah jaminan kehidupan di dunianya. Wa fil akhirah, dan di akhiratnya Allah memberikan pertolongan maunah mulai dari rangkaian kehidupan akhiratnya. Napa rangkaian kehidupan akhirat niku? Mulai dari kematian. Al mautu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kematian itu adalah pintu yang pertama, proses yang pertama pada kehidupan akhirat. Lah orang yang istiqomah bertuhan kepada Gusti Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, mulai saat-saat kematiannya ditalkin oleh Gusti Allah, dibersamai oleh para malaikatnya Allah, sehingga disampaikan dalam beberapa hadis bahwa kematian itu sakit sekali. Gambarannya Rasulullah menyampaikan sama dengan kulitnya orang sehat nih, orang hidup ditusuk dengan 1000 pedang bersama-sama. Atau gambarannya sakaratul maut itu sama dengan kulitnya orang hidup, itu sama dengan sapi atau kambing dikuliti ketika sudah disembelih itu. Tetapi ini masih hidup, nyawa kita ada, tapi kulit kita itu diambili. Nah, itu gambaran sakitnya sakaratul maut ini. Nah, kalau jenengan sakitnya tuh di sini, kan di sini kecil niku. Sakitnya di sini. Ah, niku boten napa-napa nih. Nah, niku sakitnya sakaratul maut itu luar biasa. Gambaran dari Rasulullah sama dengan pedang 1000 secara bersama-sama ditusukkan.
Lah orang yang beristiqomah dilihatkan surganya. Iku lho. Nah, kamu tempatnya di situ nanti kata malaikat. Di live-kan, ditunjukkan video tempat kita di surga besok setelah kematian, sehingga sakit yang seperti ditusuk 1000 pedang secara bersama niku hilang keselimur dengan bayangan, dengan tayangan surga tempat kita akan kembali ke sana. Semoga kita termasuk di dalamnya orang seperti itu. Amin Allah. Selanjutnya proses akhirat berikutnya, pertanyaan kubur. Allah hadir bagi orang yang istiqomah ketika mau ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir. Ketika ditanya oleh malaikat Munkar wa Nakir, man rabbuka gitu. Dia orang yang nggak ngerti, mengajak dijawab, sapa pangeranmu? Pangeran Diponegoro. Wah, angel niku. Orang yang istiqomah langsung datang malaikat. Opo, cok kereng-kereng kata Sayyidina Umar dalam cerita yang sudah mutawatir, ketika Sayyidina Umar ditanya, man rabbuka? Allahu rabbi, Allahu rabbi. Wa man nabiyyuka? Kamu kenal dengan seorang yang bernama Muhammad ini? Munkar wa Nakir tanya, sampean itu takon nang aku berapa tahun mendampingi Muhammad Rasulullah, sampai nyawamu saya serahkan untuk mendampingi agama Muhammad dalam menyebarkan agama Allah. Diseneni Pak. Malaikat Munkar wa Nakir diseneni kalian Sayyidina Umar. Karena hebatnya orang istiqomah, bukan hanya istiqomah ke masjid, bukan hanya istiqomah maringi takjil, tapi istiqomah dalam membela agama Allah sampai nyawanya dipertaruhkan. Maka Allah mendatangkan keringanan, mendatangkan kemudahan, sampai malaikat Munkar wa Nakir dibales tanya. Nah, jadi itu di dalam kubur. Selanjutnya di padang mahsyar ketika bangkit dari kubur. Terus juga kuburannya menjadi raudhatan min riyadil jannah. Karena kita istiqomah, Tuhan kita Allah. Tidak ada siapa? Allah di kuburan bersama Allah, ketika sakaratul maut bersama Gusti Allah. Bangun dari kuburan di padang mahsyar, ketika waktu itu orang-orang sama kepanasan, orang-orang sama kebanjiran karena keringetnya. Padang mahsyar itu semua orang banjir semua. Ada yang banjir semata kaki, ada yang banjir selutut, ada yang banjir sampai setengah badan, sampai pusar, ada yang banjir sampai dada, ada yang tenggelam semua karena keringetnya, karena amal baiknya. Orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan senang, santai-santai saja. Kenapa? Di dunia sudah soro, di dunia sudah lapar, di dunia sudah haus. Maka Gusti Allah itu bukan bersifat aniaya. Apalagi ketika sore kirim takjil es buah, datang Bapak es buahnya itu. Kilo es buah yang sampean kirim ke masjid Masjid Muhajirin, datang kurma sukari sak kardus. Iki lho sampean sing biyen niku kirim kurma. Jadi tidak ada yang sia-sia. Jadi tidak susah. Wa absir nahnu auliyakum fil akhirah niki. Wujud dari jaminan Allah ketika sudah berada di alam akhirat. Selanjutnya mizan, timbangan amal. Ya jomplang, wabot kebaikannya sampai numplak gini, terlalu banyak amal baiknya sampai gak kuat, pedot jebol timbangannya, timbelnya niku. Sebab kita istiqomah kepada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertauhid, mengamalkan amal saleh sesuai dengan perintah dan menjauhi larangan Allah.
Subhanahu wa ta'ala. Terus proses yang terakhir menuju surga itu adalah siratul mustaqim. Dalam sebuah hadis yang panjang, berbagai macam cara, berbagai macam untuk keberangkatan ke siratul mustaqim niku. Ada yang kal berkil khotif, bus ampun nyampe. Ada yang ketuyur. Ada yang ketakutan. Jadi tidak ada orang yang selamat lewat siratul mustaqim itu kecuali karena rahmatnya Gusti Allah. Ketakutan, disuruh malaikat. Surung, mboten sakit malaikat, enggak mungkin iki. Sower, aku niki enggak berani. Sepuntene mawon. Sower bahasa kula. Temen-temen malaikat gak wani aku. Terus ya apa? Akhirnya ngelumpuk, ngerumbel, didatangkan masjidnya, Bapak. Makanya setiap mau masuk masjid dianjurkan sholat tahiyatul masjid itu minongko tiket besok ketika pemberangkatan ke siratul mustaqim. Jadi sholat ketemu di masjid manapun mulailah dengan tahiyatul masjid. Datang masjid, kok duduk masjid Muhajirin iki ya. Kok masjid di Banyuwangi tulisannya Muhajirin tapi Banyuwangi. Waduh luput iki, gak budal. Ternyata panjenengan pernah ketika antri kapal di Ketapang sholat. Alhamdulillah aku duwe ternyata tiketnya masjid Muhajirin Banyuwangi. Alhamdulillah katut. Kapan napa-napa wis ana wis titik dek pinggir paling wis mari jenengan langsung tutup kapalnya Siratul Mustaqim langsung berangkat. Kan untung nih. Masjid Muhajirin Perumnas Bogor punya tiket sak gebok. Tapi dorong budal-budal, dorong teko niki. Karena sih urutan mulai dari Mekah sana, dari fadlnya Gusti Allah dorong ketinggal anunya masjid niki. Akhirnya dimanapun kita sholat mulailah dengan tahiyatul masjid. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, karena dengan rahmatnya dan fadlnya Allah berkat istiqomah, maka orang-orang yang istiqomah terakhir numpak masjid niku nyampe ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu final tujuan akhir proses kehidupan kita ini. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, semoga kita semua dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam bertauhid kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalimat yang keluar dari mulut kita ketika malaikat Israel mencabut nyawa kita adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terakhir lewat siratul mustaqimnya Allah, selamat nyampe finish di surganya Allah, ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Semoga kita dikumpulkan kelak di surganya Allah bersama ayah ibu kita, mertua kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai, berkat kita istiqamah dalam bertauhid kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Amin 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 ya mujibas sailin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang benar penyampaian saya tidak lain karena hidayah dari Allah. Kalaupun ada yang tidak benar, yang salah karena kebodohan al-fakir pribadi, mohon maaf yang tak terhingga. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau ada yang tanya, monggo. Semoga tidak ada. Kata si boten wonten. Monggo Bapak Ibu ada kesempatan untuk berdiskusi, barangkali ada yang bisa ditanyakan dari apa yang disampaikan. Yang jelas kalau kita tarik sebuah kesimpulan, istiqomah itu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah istiqomah hati.
ada istiqomah lisan, ada istiqomah perbuatan. Begitu. Istiqomah adalah teguh, lurus, berkesinambungan dalam melakukan kebaikan. Istiqomah hati, hati kita senantiasa zikir kepada Allah. Apa yang kita lakukan pada pagi hari ini adalah salah satu bentuk istiqomah kita. Istiqomah hati, selalu zikir kepada Allah walaupun dalam kondisi ngantuk tentunya, tapi tetap duduk manis di musola ini untuk mendengarkan pengajian. Istiqomah lisan, zikir kita, lesan kita dalam baca Al-Quran. Lesan kita selalu zikir kepada Allah, hati kita selalu ingat, lesan kita berzikir kepada Allah dengan baca Al-Quran, istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Kita lakukan walaupun dalam kondisi tidak enak maupun enak, dalam kondisi apapun tetap kita jalankan lisan. Ada istiqomah perbuatan. Baiklah, barangkali dari apa yang telah disampaikan oleh pemateri, mungkin ada hal-hal, ada unek-unek yang ingin disampaikan atau ditanyakan, ibu-ibu barangkali. Alhamdulillah. Enggak ada ya, karena sudah akhir lah bagus. Akhir banyak yang ngantuk kayaknya. Tapi insya Allah tidak ya. Ustaz, wonten Ustaz. Ada ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, masalah istiqomah untuk ketauhidan. Kita melakukan ibadah itu hanya kepada Allah, hanya untuk kepada Allah. Artinya ya semuanya hanya kepada Allah. Ini kaitannya biasanya dengan keikhlasan. Nah, ini memadukan antara tauhid, ikhlas kepada Allah itu biasanya tidak diketahui oleh orang lain. Ya supaya kita benar-benar ikhlas. Tapi kan ini sulit. Artinya kalau dulu orang Jawa itu wis kamanungsan. Kamanungsan wis diketahui orang lain itu ikhlasnya berkurang. Ini mohon penjelasan ini supaya kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, tetapi tidak mengurangi ketulusan itu karena juga diketahui oleh manusia. Nggih, matur nuwun, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Jadi ikhlas kaitannya dengan ketauhidan, dengan melulu karena Gusti Allah. Bagaimana sedekah kalau tidak ikhlas? Silahkan sedekah yang sedikit ikhlas, sedekah banyak tidak ikhlas, yang banyak mawon. Panjenengan sedekah kok 10.000, 5.000, kula ikhlas itu. 1 juta, 5 juta belum ikhlas. Panjenengan pilih yang 5 juta mawon, Bapak. Nah, tidak ikhlas. Kenapa? Awalnya saja tidak ikhlas niku. Panjenengan sedekah 5 juta, iki masjid punya program misalnya ganti hambal ini, rotok bulak misalnya. Wis aku nyumbang 5 juta. Daripada 5.000 setahun dorong pok nih hambal nih kalau semuanya hanya 5.000-an. Tapi kalau 5 jutaan gak sampai rioyo pun penuh niku. Bagaimana? Niat awalnya itu mesti terselip rasa mendapatkan pahala, mendapatkan ridho Allah. Tapi tidak ikhlas nyeliwer, ini hanya seliweran saja. Tapi ketika panjenengan sare nanti, nopo masih riya, masih kepingin pamer. Pas tidur aku sik pamer, sik kepingin dilem orang, diumumkan di masjid iku lho, Pak Ahmad itu nyumbang 5 juta. Kan boten. Lama-lama ikhlas itu akan datang juga, riya itu akan hilang dengan sendirinya. Itu pasti itu. Kalau orang yang beriman pasti beribadah itu terselip
Ikhlas itu ada. Soal prosesnya, karena ya awal-awal, karena masih kumpul dengan banyak orang, itu ada sedikit pamer nggih manusiawi. Nah, tapi ketika sudah pulang, sudah tidur, sudah lama beramal, tinggal ikhlasnya, riaknya hilang dimakan waktu. Makatan insyaallah dari kajian tasawuf yang kula kaji, yang kula baca mengatakan, jadi sedekah beramal itu yang penting yang penting kata. Jangan beramal seikhlasnya, tak apa-apa 5.000 pokok ikhlas, 5 juta pada waktunya akan ikhlas. Insyaallah mengatakan ngapunten. Ibu-ibu, monggo, waktu masih ada sedikit. Buat nonton. Oh, tasik mikir naik pertanyaan, takon opo yo. Napa sampun jelas berarti enggak apa disampaikan oleh Gus Super ini, sehingga tidak memancing pertanyaan, sudah jelas mungkin. Sampun ya. Tapi waktu ini tasik enten niki. Nggih, para wisaya ingkang muliaken, dados istiqomah niku penting mani. Kula eling wonten sebuah hadis Gus. Istaqimu walan tusu. Karena tidak ada yang tanya, tidak ada yang bertanya. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis terkait dengan istiqomah. Istaqimu walan tusu, istiqomalah, beristiqomalah. Walan tusu, orang yang beristiqomah pahalanya kita tidak mampu bisa menghitung pahala yang diberikan oleh Allah. Walan tusu, di sana menggunakan lan. Lan itu meniadakan untuk selamanya. Lan tusu, selamanya kita tidak bisa menghitung pahalanya orang-orang yang beristiqomah. Baik istiqomah hati, istiqomah lisan maupun istiqomah perbuatan. Wa khairu amalikum as-shalah, sebaik-baik daripada perbuatan kita adalah sembahyang. Istiqomah dalam sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan tidak melakukannya kecuali dengan berjamaah. Itu istiqomah perbuatan. Hal-hal seperti itu kalau kita mau melakukan, kita tidak akan mampu menghitung pahala yang akan diberikan oleh Allah. Selamanya tidak akan mampu menghitung. Allah yang akan berikan pahala besar kepada kita. Wa khairu a'malikum as-shalah, dan sebaik-baik daripada perbuatan atau ibadah adalah wa khairu a'malikum as-shalah. Sebaik-baik daripada perbuatan atau amal ibadah dan sembahyang. La yuhafizu 'alal wudu illa mu'minun. Itu lanjutannya hadis. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang yang benar-benar mukmin. Itu istiqomah perbuatan. Istiqomah perbuatan. Tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang mukmin. Karena kita dianjurkan istiqomah dalam perbuatan, yakni melakukan senantiasa membangun tubuh kita dalam kondisi punya wudu. Itu istiqomah perbuatan. Itu adalah perintah agama, perintah Rasulullah SAW terhadap diri kita. Orang yang beristiqomah, sebagaimana disampaikan oleh pemateri tadi, jaminannya Allah, Rabbuna Allah sumastaqamu tatanazzalu alimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang beristiqomah, innalladzina qalu, mengucapkan Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari keistiqomahannya, maka Allah takhafu, kata Allah, kamu tidak usah khawatir dan susah dalam kehidupanmu, sebab di belakang kamu ada malaikat yang senantiasa melindungi, mengawasi apa yang kalian
lakukan karena keistiqomahan kalian. Allah akan melindungi kita, Allah akan menyelamatkan kita, dan Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Itu jaminan daripada istiqomah sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Zubair tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita, hati kita, lisan kita, perbuatan kita termasuk hamba Allah yang selalu beristiqomah insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Demikian yang bisa disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih atas kerawannya Gus. Mudah-mudahan Allah membalas semuanya. Amin. Dan mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali Gus pada tahun-tahun yang akan datang dalam kondisi fisik wal afiyah, dalam acara yang sama, yaitu kegiatan pondok Ramadan, kegiatan kuliah subuh pada kali ini, dan mudah-mudahan kita dipertemukan terus pada tahun-tahun yang akan datang. Amin amin Allahumma amin. Amin amin Allahumma amin. Mohon ditutup dengan doa Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma barik lana fi umurina wa barik lana fi ulumina wa barik lana fi arzakina wa barik lana fi masjidina wa barik lana fi buyutana wa fi buyutina wa barik lana fi kulli syai'in a'taitana. Ya Allah, barakailah dalam umur kami ya Allah. Barakailah dalam ilmu kami, barakailah dalam rezeki kami, barakailah dalam rumah tangga kami, anak-anak kami, jadikan anak yang salihin salihat, selamatkanlah kami dari musyrik, kafir, syirik, murtad, munafik ya Allah. Selamat kami, keluarga kami dari narkoba, minuman keras, perzinahan, perjudian, semua penyakit yang turun dari langit, yang keluar dari bumi, faktor manusia, jin dan lain sebagainya ya Allah. Matikan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ketika malaikat maut mencabut nyawa kami, kalimat yang keluar dari mulut kami adalah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Masukkan kami ke surganya Engkau bersama ayah ibu kami, mertua kami, dan orang-orang yang kami cintai. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Engkau ya Allah. Terimalah doa dan permohonan kami ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'al muttaqin imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim malikum iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wassalamualaikum amin ya rabbana tarafna bi annana qad arafna wa annana asrafna ala lawa asrafna وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نوضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت حبي وآله وصحبه عداد صحبي والحمد لله في البدء والثناء. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. الحمد لله رب العالمين.